Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena Bagaimana dia wujudnya? mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Ya. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Ya. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Ya. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah. Lidah. Bahasa Greka. Ya. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Ya. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti kesalahan orang, tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti. Karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Ya. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya. Untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan dan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf karena ternyata terlalu banyak orang, terlalu bodoh, gampang ditipu dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Ya, kalau sekarang ada seorang gubernur dikasih uang izin semua dikasihkan, saya mengatakan itu gubernur yang brengsek karena dia maunya uang. Uangnya saja. Ya, kalau Tuhan pun bisa dicokot dengan uang, mana saya mau percaya Tuhan itu Tuhan asli? Tidak mungkin. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Ya. Jadi Allah pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu, banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu sekaligus. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Ya, saya lihat di beberapa negara Afrika ada bisa menghidupkan orang mati, ternyata orang itu tidak mati sebetulnya. Iya, itu semua palsu. Palsu. Jadi banyak orang lihat, wah kaget. Ya. Sebenarnya yang penting bukan mujizatnya. Yang penting sesudah mendapatkan mujizat hidupnya berubah tidak. Kalau Kemudian juga ada ramai di kalangan gereja pendeta yang selalu bicara tentang kemakmuran dan bicaranya tentang perpuluhan. Dan kemudian ditakut-takuti umatnya sehingga kemudian di salah satu kota di Jawa Tengah saya diberitahu hampir semua pabrik di sana 10% dari sahamnya dimiliki oleh pendeta tertentu di satu kota. itu pendeta yang rakus, pendeta yang tidak jujur, nah itu nanti hukuman lebih berat dari orang lain. Ini Pak Tong ngomong benar ini berdasarkan apa yang Pak Tong pelajari. Oh, saya bukan sedang ngomong, saya pernah di hadapan pendeta. Jangan menipu orang, supaya kamu tidak dihukum oleh Tuhan. Ya, waktu itu banyak orang pakai nama Tuhan, nama kitab suci, mengkeduk uang. Akhirnya mereka menjadi kaya, tapi perubahan anggotanya tidak menjadi lebih suci, lebih jujur. Jadi itu palsu. Dan itu belakangan ini marak sekali karena banyak sekali pengusaha yang sekarang justru ingin jadi pendeta. Dan pendeta ingin menjadi pengusaha. Ya, dia pikir dia juga boleh ambil perpuluhan. Yang motivasi dari permulaan tidak benar. Dari permulaan sudah tidak benar. Dan ini sekarang marak sekali. Bagaimana kita membersihkannya Pak Tong? Kita tidak sanggup membersihkan semua. Tapi berani bicara.
Sebetulnya dari mana awal mulanya sehingga perpuluhan ini menjadi diributkan oleh para pendeta-pendeta palsu ini? Karena perpuluhan itu banyak loh. Ya, Kalau you punya satu pabrik, ya, modalnya atau untungnya 100 juta, ya. 10 juta. Oh, sudah besar. Besar sekali kalau semua anggota ribuan bagaimana? Ya, Nah, dan dia mulai pikir kalau itu punya saya bagaimana. Jadi orang yang hatinya mau uang lalu memakai kitab suci itu paling jahat. Waktu Yesus Kristus diberikan minyak narwastu itu mahal sekali. ya, Waktu dituangkan minyak kepada Yesus, Yesus tahu tidak lama lagi dia akan dibunuh. ya. Nah ini ada pelantikan untuk dia menjadi seorang imam yang mati untuk semua orang. Waktu itu ada satu rasul dari Yesus mengatakan, kenapa buang uang begitu banyak? Uang itu jangan beli minyak narwastu, lebih baik dijual dapat uang untuk menolong orang miskin. Bagus tak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Menolong orang miskin, siapa berani lawan? Ya. Tetapi dia ngomong kalimat itu, hatinya lain. Dah sejak Tujuannya tidak ke situ. Alkitab mengatakan sebab dia adalah seorang maling. Ya. Selalu ambil uang dari kas. Sehingga dia maunya itu kalau kembalikan ke kasnya dia bisa ambil sendiri. Jadi ucapannya adalah untuk rakyat kecil, untuk orang miskin, tetapi sebetulnya untuk kantongnya. Menumpang rakyat kecil seperti berbuat baik, tapi untuk faedahnya sendiri. Maka Alkitab seorang rasul mengatakan dia adalah seorang maling. Ya. Dan dia membicarakan hal demi nama orang banyak untuk membuktikan dia baik, padahal dia paling jahat. Lantas kalau begitu di aliran Calvin yang Pak Pendeta Tong ajarkan, yang reform ini, bagaimana peran perpuluhan? Kita tetap atau bagaimana? ajarkan harus memberi perpuluhan. Ya. Tapi perpuluhan tidak pernah diambil oleh pendeta. Tidak pernah diambil oleh Pak Pendeta. Tidak ada pendeta boleh ambil. Jadi perpuluhan disimpan untuk perlunya barang besar. Yang biasa tidak boleh. Kita berani bangun gereja besar. Kita berani pakai uang banyak karena uang tidak sembarangan dipakai. Sampai perlu baru dipakai. Jadi dengan kata lain, Pak Pendeta, pendeta-pendeta ini hidupnya dari mana? Dari uang operasional gereja itu? Ya, operasional gereja termasuk. Dari kolektor begitu ya? Kolektor termasuk harus membiayai pendeta punya uang. Pendeta punya hidup. Dan yang menentukan siapa besarnya? Ya, itu kita mempunyai prinsip sama-sama setuju dan sama-sama belajar. Berarti ada manajemennya yang mengatur. Ya, manajemen itu harus dikuasai oleh tua-tua yang mengetahui prinsip Alkitab. Ketua gereja. Baik. Belakangan ini banyak sekali kehebohan sehingga kemudian banyak terjadi peristiwa rebutan gereja. Bahkan bertikai antara ayah dengan anak. Rebutan gereja itu kalimat saya tidak setuju. Ya. Kalau gerejanya rugi ada yang rebut. Tidak ada yang mau rebut. Karena ada untung baru rebut. Ada untung. Ya, jadi itu semua omong kosong. Kalau mau bangun gereja besar ini bisa 6.000 orang. Bayarnya berapa? Saya silakan siapapun mau jadi pendeta yang mengganti saya, silakan ambil. Tapi you bisa bayar enggak? Kalau you tidak bisa bayar, pasti you tidak mau. Dari mana Pak Tong membiayai? Saya cuma serahkan Tuhan. Dan saya khotbah dengan sangat giat. Akhirnya orang datang dan saya tidak pernah paksa satu orang. Tidak pernah bilang, you mesti berapa. Tidak. Khotbah dengan baik, menurut Tuhan gerakan hati mereka. Mereka kasih persembahan, dikumpulkan cukup. Ya, cukup untuk biayai pendeta-pendeta. Cukup untuk membiayai maintenance. Cukup membiayai pajak. Cukup membiayai pembersihan. Saya tidak tahu bulan depan bagaimana. Apalagi saya kalau sudah mati, pendeta lain datang masih bisa enggak? Saya tidak tahu. Nah itulah sandar sama Tuhan. Itu namanya beriman kepada dia. Dia mensanggupkan segala sesuatu. Tidak gampang loh ini. Kalau di apa itu company kan uangnya cukup banyak untungnya. Di sini tidak ada yang jamin berapa orang kasih persembahan berapa. Tidak ada yang jamin kok. Tidak ada subsidi dari pemerintah. Tidak ada uang bantuan dari luar negeri. Gedung ini dibikin dari hari pertama. Tidak ada bantuan pemerintah. Tidak ada bantuan gereja luar negeri. Tidak ada Belanda. Saya tidak ada pemerintah. Tidak ada
Justru waktu bangun pun 1 rupiah tidak pernah pinjam dari bank. Ya. Cuma beriman kepada Tuhan, kasih keuangan cukup untuk bayar. Tapi Tuhan betul-betul apa yang dia katakan itu jujur. Ya, ketika Pak Tong mulai dikenal, saya juga mengenal nama Billy Graham. Banyak prinsip yang sama, tapi banyak cara kerja beda sekali. Berbeda, di mana samanya, di mana berbedanya? Sama-sama Billy Graham Ya, adalah orang yang tidak bersandar kepada orang kaya. ya, Ya, saya juga tak pernah. Waktu bangun gereja ada orang kaya mau bayar, kalau janji imannya kurang dia tutup. Saya bilang tidak boleh. ya, You tidak berhak. Jadi akhirnya bagaimana? Mari kita sama-sama masuk, Ya. sama-sama tulis. You mau kasih berapa? Akhirnya kita kurang uangnya. Tapi di dalam 2 tahun bangun sampai selesai, saya tanya ketua panitia pembangunan. Sudah jadi sekarang kita utang berapa? 1 sen pun tidak utang. baik. Apa perbedaannya dengan Billy Graham? Billy Graham khotbah, Ya. dia tidak pernah, saya di dalam khotbah selalu panggil siapa yang mau menjadi pendeta, maju ke depan, serahkan diri, masuk sekolah teologi. Billy Graham seumur hidup tidak pernah panggil orang jadi pendeta. Tapi yang ikut saya di 17 mulai berkhotbah, sampai sekarang umur 84. Yang maju ke depan mau menjadi hamba Tuhan, sudah lebih 560.000 orang. Ini beda sekali. Di seluruh dunia. Ya. Pak Tong pernah bercerita kepada saya bahwa ini banyak juga dibangun di museum. Pak Tong kumpulkan itu belinya mahal-mahal. Benda-benda bersejarah itu, barang-barang seni, mahal sekali. Dan saya tanya uangnya dari mana Pak Tong? Pak Tong katakan itu adalah karena Pak Tong adalah pembicara seminar internasional. Saya bicara di mana-mana, ada orang yang memberikan honor untuk saya. Saya tidak pakai, saya semua pakai untuk beli barang. Jadi tidak pikirkan sendiri. Sehingga saya boleh miskin, tapi pekerjaan Tuhan tidak boleh miskin. Seperti apa miskinnya Pak? Miskinnya, saya tidak mempunyai mobil mewah, saya tidak mempunyai barang mahal untuk sendiri. Tapi saya berani barang yang bermutu taruh di museum. Jadi pendeta sebaiknya jangan bicarakan jam yang mahal. Saya RM, ada, tapi saya akan simpan kalau besok saya CIT mau bangun, semua dijual untuk uang. Persembahan untuk sekolah. Calvin CIT, Institute of Technology. Ya. Itu sekolah yang Pak Tong Itu develop. tanah sudah beli, Ya. bangunan belum. Pak Tong membangun kampus itu tidak mudah. Ada banyak kawan saya pun dia adalah profesor bikin kampus tidak berhasil sampai kemudian harus dijual kepada orang lain. Ada lagi pengusaha yang bikin kampus mahasiswanya tidak banyak, tidak dapat dukungan. Mengapa Pak Tong mengambil resiko mendirikan kampus? Karena kampus terbaik di dunia, Harvard, Yale, Princeton, semua dibangun oleh orang reform. Apa bedanya metodis dengan reform? Metodis pentingkan penginjilan, Ya. reform pentingkan doktrin. Ya, di dalam Alkitab, if you fear the Lord and you jalankan kehendaknya, you akan mempentingkan semua yang paling berharga untuk manusia. Doktrin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, doktrin yang Pak Tong ajarkan, nanti mahasiswanya kan bisa saja datang dari berbagai latar belakang agama. Ya, bisa. Bagaimana doktrin itu Tapi diajarkan? kita dirikan berdasarkan ajaran Alkitab. Ya. Jadi kita harap mereka belajar firman Tuhan. Kalau mereka tidak mau, tidak paksa. Ya, tapi ajaran firman Tuhan itu menjadi dasar. Takut kepada Tuhan adalah permulaan bijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Alkitab mengajar ini. Dan kalimat-kalimat yang penting ini sudah menjadi batu fondasi dari Harvard, dari Yale, Princeton, Columbia, semua sekolah yang paling penting. Karena bangun sekolah kindergarten bisa cari uang. Bangun universitas pasti rugi banyak. Ya betul, tidak mudah itu. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting Tuhan senang, Tuhan kasih, kita sandar sama dia. Baik. Pak Tong juga menarik sering mengkritik pemerintahan Cina. Karena itu pemerintah yang tidak menghargai Tuhan, tidak percaya ada Tuhan, berdasarkan Karl Marx, Lenin, Engels, itu semua adalah orang yang ateis. Dan Sampai hari ini? Sampai hari ini. Bukankah mereka sekarang sudah lebih terbuka? Tidak pernah terbuka. Lihat
tujuan terakhir musnahkan agama. Pak Tong melihat indikasi itu di Tiongkok hari-hari ini masih terjadi? You tahu orang Tiongkok secara diam-diam Ya. tangkap orang yang mereka tidak setuju, Ya. dibedah secara paksa, ginjalnya diambil untuk jual. Nah ini Tiongkok menjalankan. Ini real Pak Tong? Bukan serial, sudah terbukti. Sekarang Amerika banyak mulai marah sama Tiongkok. Gereja juga hidup di Tiongkok, bukan? Gereja belakangan ini? yang sedikit kompromi diperbolehkan. Oh, yang sedikit kompromi. Maksudnya kompromi itu artinya? Ya, itu taruhlah gambaran Xi Jinping di gereja. Ya, kalau kita di sini kantor mesti taruh presiden, wakil presiden. Mereka taruh Xi Jinping gereja. Lalu setiap gereja harus mengakui kuasa partai komunis lebih besar dari Tuhan. Itu kompromi. Maka banyak orang Tionghoa ya sekarang bawa anaknya lari ke Indonesia, lalu diam-diam di sini ikut kebaktian baru pulang lagi supaya mempunyai iman. Pak Tong punya juga banyak murid di Tiongkok. Saya kira ya banyak, mungkin kira-kira puluhan ribu yang dengar saya punya khotbah setiap minggu melalui online. Pak Tong masih aktif memberikan khotbah setiap minggu? Saya masih khotbah setiap minggu di sini. Ya. Tapi kita streaming, mereka online lihat. Ya. Caranya online, curi-curi tidak diketahui oleh pemerintah. Baik Pak Tong, banyak hal yang menarik. Saya tentu masih terkagum-kagum. Ini adalah tokoh-tokoh musik klasik. Saya pilih sendiri. Pak Tong yang paling Pak Tong hormati dan paling suka yang mana? Yang ketiga dari sini. Ketiga dari Johann sini? Sebastian Bach. Bach. Apa yang Dia Pak Tong lihat tadi? adalah orang paling cinta Tuhan. Setiap kali tulis musik doa dulu. Ya. Sudah tulis selesai, malam itu dia tanda tangan tambah Soli Deo Gloria, for the glory of God. Ini orang luar biasa. Lalu kedua Handel yang tulis Mesias. Bach itu dari Jerman. kemudian Handel dari Jerman. Jerman juga. Dua orang itu dilahirkan beda 2 minggu. Tahun 1685 Handel lahir dulu baru Bach. Tapi akhirnya Bach lebih besar dari Handel. Tahun 1750 Bach mati. Ya. 1759 Handel mati. Ini disebut bapak dan ibu musik modern. Nah ini 3 orang di sini. Handel, Haydn, Mendelssohn. Pembikin musik gerejawi yang terbesar. Itu Mozart. Musik paling banyak tulis. Ya, itu Beethoven. Simfoni. Ini 2 orang paling penting. Lalu di sini satu-satu menurut sejarah. Ya. Ini Berlioz. Lalu ini adalah Grieg. Ini adalah Liszt. Lalu ini adalah Weber. Satu-satu saya pilih yang terbesar di dunia. Terakhir Pak Tong, apa pesan Pak Tong terhadap umat Kristen Indonesia yang barangkali Saya sekarang sangat menghadapi sayang ya. Banyak Kristen dapat pendeta palsu, ajaran palsu, tidak sadar. Mereka pokoknya ke gereja kelihatannya. Apakah percaya mereka itu benar? Jadi Allahnya benar. Mereka berlaku di semua agama. ya, mereka semua sama. Ya, itu berarti tidak bertanggung jawab kepada Tuhan, juga tidak bertanggung jawab kepada iman sendiri. Mereka main-main dengan agama. Asal seperti orang Tionghoa mengatakan, siapa kasih susu itu mamae. Allah mana yang bikin dia kaya itu yang dia sembah sujud. Itu semua omong kosong. Seperti musik. Kenapa musik penting? Karena musik menuntut kesetiaannya. Ya. Itu pernah dengar speaker yang bagus kan? Ya. Itu namanya hi-fi. Hi-fi. Apa itu hi-fi? High fidelity. Setia, cocok dengan aslinya. Tentu prihatin saja tidak cukup. Karena banyak sekali yang sekarang ingin jadi pendeta demi dapat uang, dapat kekayaan. Itu bukan pendeta, pendusta. Pendusta. Ya. Pak Tong, saya sebetulnya sudah ingin menutup, tetapi terakhir Pak Tong, benar ini terakhir saya ingin tahu untuk bisa menonton konser di sini, kita bisa melihat, bisa mencari informasi dan aula Simfonia Jakarta. Ya. Nanti ya tanggal 20 berapa ya? Ya, Agustus ya. Ya. Anak saya yang kondak. Anak perempuan saya dapat kompetisi conducting, dapat juara pertama di Paris. Baik. Nanti dia yang kondak.
Pak Tong, tentu saja ini satu kemegahan dan kita turut mendoakan karya besar Pak Tong ini bisa terus abadi dan tentu dilanjutkan oleh generasi Ya, berikutnya. sayang ya Jokowi belum pernah datang. Dia suka metal. Mungkin Prabowo nanti kita undang. Dan tentu ya. Ya, Kalau Habibie pernah datang. Habibie pernah datang. Ya, kita doakan semua pemimpin kita. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Tong. Tuhan berkati. Tuhan ya. berkati, Pak Tong selalu sehat. Tentu kami bahagia bisa berkenalan, bertemu dengan pendeta yang sangat kami hormati dan tentu saja telah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kerohanian, ketenangan batin dan tentu saja adalah bagaimana iman masing-masing masyarakat di dunia ini. Terima kasih Pak Tong. Pendeta Stephen Tong adalah orang yang seringkali dan dengan tegas mengkritiki gereja karismatik dengan ajaran serta tata cara ibadahnya karena beberapa hal alasan yang ia amati terkait dengan kepalsuan dari gerakan gereja karismatik. Ia mengungkapkan alasan mengapa gereja aliran karismatik ajaran yang ia ajarkan adalah ajaran yang palsu karena tidak memberitakan kebenaran sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan. Seringkali ajaran karismatik mengatasnamakan kesuksesan atau prosperity teologi. Dan sebenarnya tidak semua pendeta atau hamba Tuhan yang melayani di bawah naungan gereja aliran karismatik atau Pentakosta yang ajarannya mengemukakan ajaran prosperity teologi atau teologi kemakmuran yang mengatasnamakan kesuksesan. Jadi sebenarnya pendeta Stephen Tong sedang mengeneralisir beberapa hamba Tuhan yang akhirnya menstigmatisasi semua hamba Tuhan atau pendeta yang melayani di aliran gereja karismatik, melayani atau mengajarkan firman Tuhan yang tidak benar atau palsu yang mengatasnamakan kesuksesan. Padahal tidak semua demikian. Lalu mengenai mujizat-mujizat yang seringkali didemonstrasikan dalam pelayanan gereja karismatik hanya dilihat dari satu sisi saja atau berdasarkan data yang viral yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang memiliki pengikut banyak atau bergerak di bidang pelayanan mujizat atau kesembuhan. Sehingga dengan demikian menganggap bahwa mujizat yang terjadi dalam pelayanan gereja karismatik semua palsu. Padahal belum tentu. Landasan dalam Alkitab bahwa mujizat bisa terjadi di dalam pelayanan rasul-rasul bahkan setelah rasul-rasul. Dan sampai zaman sekarang juga dalam pelayanan mujizat, kesembuhan, hal itu masih bisa terjadi. Tentu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh pendeta Stephen Tong itu hanya berdasarkan data-data hamba Tuhan yang viral saja. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang melayani di gereja aliran karismatik yang mana Tuhan bekerja secara nyata menyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam pelayanan mereka. Kemudian terkait dengan bahasa roh, jika dihubungkan kepada hal-hal yang supranatural yang membuat orang akhirnya terkagum, lalu tergerak menyerahkan harta mereka, dan itu sepertinya tidak alkitabiah. Dasar tinjauan kritik yang disampaikan oleh pendeta Stephen Tong.
Karena Tuhan juga seringkali menyampaikan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sebenarnya itu digunakan supaya hanya murid-muridnya saja yang mengerti. Orang luar akan sulit untuk mengertinya. Kalau penafsirannya bahwa bahasa roh seharusnya dimengerti untuk menyatakan kebenaran, lalu bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengajarkan sebuah pengajaran dengan menggunakan perumpamaan? Apakah dikatakan itu pengajarannya palsu? Tentu tidak demikian. Kemudian Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa dia rela miskin asal pekerjaan Tuhan tidak boleh miskin. Benarkah demikian? Seberapa level dari kondisi kemiskinan dari seorang Stephen Tong dengan begitu banyak fasilitas dan dapat mendirikan lembaga-lembaga tertentu, bahkan Simfonia Jakarta yang begitu megah dan luar biasa. Tentu semuanya itu menjadi alat untuk memberikan pemasukan secara finansial atau menambah pundi-pundi dari Stephen Tong pribadi. Katakanlah kepada orang-orang yang ikut terlibat secara profesional bekerja di dalam lembaga-lembaga tersebut. Tetapi itu menjadi jalan bagi mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi kas mereka semakin banyak dan melimpah bahkan. Jadi seharusnya lebih baik bisa berkaca secara menyeluruh sebelum menyampaikan kritik. Kritik itu penting, tetapi ada baiknya harus dipenuhi dengan hikmat, jangan asal mengeneralisir sehingga hal demikian berimbas kepada orang-orang yang dipanggil melayani, yang diberikan hanya satu talenta, yang dipercayakan hanya sebidang tanah atau bangunan dengan jumlah jemaat yang kecil, dan akhirnya mereka juga kesulitan karena perdebatan-perdebatan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Kristen yang notabene secara finansial, secara umat, secara pengetahuan mereka punya banyak. Maka dari itu kita sama-sama perlu menjaga sehingga pekerjaan Tuhan terus dikedepankan, bukan ego, bukan siapa yang benar, bukan siapa yang lebih tinggi pengetahuannya, bukan siapa yang lebih menyenangkan Tuhan pelayanannya. Biarlah semua sama-sama melayani Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria.